ayah saya serta ibu saya, Ibu Haja Suryana, saya bisa berdiri di muka ini berkat doa restu dan kasih sayang dari ibu saya juga. Untuk itu, saya dedikasikan gelar kehormatan guru besar saya untuk ibu saya, Haja Suryana. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada anak-anak saya, Muhammad Rizky Safara belakang, kemudian Aisyah Safira dan Elvida Agustina. Semoga kalian lebih beruntung dari Bapak dan Ibu, sehat, sukses dunia akhirat. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih yang terakhir juga kepada suami saya, Bapak Dr. Andes Haji Menteri MPD, dan telah menjadi teman hidup saya selama 27 tahun. Alhamdulillah, meskipun saya bukan lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, suami saya ini alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, lulus tahun 1994, dan saya sangat bangga akan hal itu. Saya banyak belajar tentang sabar dan ikhlas dari suami saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran doa dari semua hadirin. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Semoga semua hadirin selalu diberikan rasa syukur, kesabaran, kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan, serta diberikan rezeki yang berlimpah berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat DKPD Sekretaris Senat dimohon mengukuhkan jabatan guru besar disaksikan oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025, Hijriah, Watan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir tahun 1447 Hijriah. Kami mengukuhkan Profesor Dr. Siti Fatona, SPD, MPD sebagai guru besar dalam bidang pendidikan ilmu pengetahuan alam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Semoga rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai saudari. Amin. Yogyakarta, 4 Desember tahun 2025 Hijriah, Senat Universitas Ketua Dr. Harus. Pengalungan sabir guru besar dan pemindahan ikat topi kebal. Pidato pengukuhan guru besar dalam bidang sosiologi gerakan keagamaan oleh Profesor Dr. Muhammad Sodik, SOS MSD, dengan judul Embracing Other dari refleksivitas personal komunalis menuju masyarakat nasionalis. Kepada Profesor Dr. Muhammad Sodik, SOS MSD, dipersilakan menyampaikan pidato pengukuhan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Yang terhormat dan yang mulia Rektor UIN Sunan Kalijaga, Ketua dan Sekretaris Senat UIN Sunan Kalijaga, para wakil rektor, para dekan, direktur, para guru besar, anggota senat, para wakil dekan, wakil direktur, ketua dan sekretaris program studi, pada kepala biro, para bagian dan katim, para ketua dan sekretaris LPM dan LPM, para kepala dan sekretaris UPT, pimpinan lembaga dan studi, para dosen dan tenaga pendidikan, keluarga dan kerabat, alumni, mahasiswa, segenap tamu undangan, hadirin hadirat semuanya. Perkenalkan pada siang hari ini saya akan menyampaikan pembukaan pidato dengan judul Embracing the Others, merangkul yang lain. Saya rajin merangkul yang lain, kadang-kadang lupa merangkul istri sendiri. Maafkan saya pun yang saya nikahi ketika saya usia 34 tahun. Hadirin hadirat yang saya hormati dan muliakan, saya hendak memulai pidato ini dengan sebuah kegelisahan dan pertanyaan reflektif. Ada apa dengan identitas kita? Sudah seberapa berhasil gerakan keagamaan menghadirkan pembelajaran pada kehidupan kita? Mengapa kita seperti kehabisan cara menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan persekusi terhadap kelompok-kelompok minoritas keagamaan? Untuk menjawab semua itu, saya ingin memaparkan pengalaman dan pergulatan akademik yang menyertai perjalanan saya hingga sekarang ini. Saya seperti ditakdirkan untuk mengalami dan bahkan melebur di dalam DAS. DAS memang bukan sesuatu yang istimewa di satu sisi, khususnya ketika dilihat secara artifisial dan permukaan belaka. Tapi di sisi yang lain, dia adalah magma yang menyimpan kedalaman makna dan menuntut kesanggupan sikap, dedikasi dan pengorbanan, khususnya bagi kita yang melihat DAS sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang perlu disapa, didengarkan dan diperhatikan sebagai entitas yang adil di depan hukum. DAS pertama yang saya masuki adalah pengalaman saya sebagai laki-laki. Istri saya meyakini itu saya laki-laki. Saya aktif di usaha beli wanita profesi sejak dosen muda. Saya berasal dari keluarga santri dengan struktur pengetahuan sosial yang determinan terkait gender berciri khas patriarki, dihadapkan dengan pengalaman baru yang saya pilih secara sadar di kampus kita ini. Konsep DAS dalam konteks ini pada satu sisi bisa ditelisik dari apa yang dikembangkan oleh riwayat bahwa perempuan dikonstruksi sebagai DAS oleh laki-laki. Sebagai filsuf yang gigih menyerahkan kaumnya, riwayat harus mendapatkan kritik penting di balik konstruksi DAS sebagai perempuan. Pendek kata, DAS adalah konstruksi patriarki dengan menempatkan perempuan sebagai objek, sebagai liar. Disinilah tugas kita menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang merdeka. Di sisi yang lain, konsep DAS yang ingin saya hadirkan adalah dengan makna dan definisi yang lebih mencair dan menjangkau semua aspek dari sosial yang berpusat pada diri dan yang lain. Dalam konteks gerakan keagamaan di Indonesia, DAS yang mungkin cocok adalah konsep subalternnya gaya filsafat yang melihat subaltern tidak hanya berbeda tetapi dibungkam secara struktural. DAS bisa terwujud dalam bentuk komunitas-komunitas rentan yang terdiskriminasi, kelompok-kelompok minoritas yang mengalami ketidakadilan baik dalam negara maupun masyarakat. Pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa yang lain bukan hanya
soal posisi di pinggiran, tetapi tentang bagaimana suara dipersempit, disaring, dan kerap dianggap tidak layak masuk dalam ruang publik. Dalam situasi semacam itu, ketidakadilan tidak selalu tampil dalam bentuk kekerasan terbuka, melainkan bekerja secara halus melalui regulasi, stigma sosial, dan praktek eksklusi sehari-hari. Karena itu, membaca komunitas lengkap ini tidak cukup melalui kacamata perbedaan semata, melainkan sebagai arena pertarungan wacana tentang siapa yang berhak bicara, diakui, dan dianggap sah sebagai subjek di dalam kehidupan sosial. Biadas kedua adalah Reklah ilmiah yang mempertemukan saya dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau JAI. Jika dihitung secara rentang waktu, perjumpaan saya dengan jemaat hampir 2 dekade terakhir. Sejak saya melakukan riset disertasi yang saya berjudul Melawan Stigma Sesat. Jemaat adalah kelompok minoritas yang berumur stigma dengan beragam bentuk pengucilan, diskriminasi, dan penyerahan. Pengalaman awal saya bersama Ahmadiyah sungguh sangat mengesankan dan sekaligus malu karena saya harus menyaksikan luka tensi penyalangan, bekas-bekas kerusakan, dan kebencian yang ditimbulkan oleh konflik. Pengalaman panjang itu menjadikan saya tidak berhenti yang menjadi kasus penelitian, namun perlahan menjelma menjadi cermin reflektif bagi kemanusiaan saya sebagai peneliti, akademisi warga bangsa, dan seorang muslim sekaligus. Saya belajar bahwa jalan sosial bukan hanya dibentuk oleh struktur kekuasaan negara atau tekanan sosial masyarakat, tetapi juga oleh rasa takut, kehati-hatian, bahkan rasa bersalah yang tumbuh dalam diri. Proses mendekat kepada jemaat adalah sekaligus proses mendekat kepada diri sendiri, membongkar prasangka yang manis sekali, meruntuhkan tembok batin yang lama terbangun, dan membangun ulang cara memahami iman, perbedaan, dan keadilan dalam horizon yang jauh lebih manusiawi. Pengalaman di atas ketiga adalah perjumpaan dan perkenalan saya ketika melakukan riset tentang pemuda Sufi urban di Yogyakarta. Fenomena urban Sufisme sudah mendapatkan perlahan luas di Indonesia pada tahun 2000-an. Mereka menjadi biadab bagi saya karena saya berada di sisi kontras sebagai pengatur tarekat. Tidak pernah maaf ya, karena sudah lama ini sudah saya ceritakan. Sementara itu, Sufi perkotaan menjadi ruang ekspresi alternatif bagi masyarakat kota yang pragmatis dan tidak ingin terikat dengan praktek-praktek masyarakat. Kontras ini tidak hanya membentuk jarak epistemik, tetapi juga menggugah refleksi kritis dalam diri saya tentang cara beragama, memahami keragaman yang diskursif, cair dalam otoritas, dan lentur dalam praksis spiritual. Perjumpaan tersebut akhirnya menggeser posisi saya dari sekedar pengamat menuju subjek yang terus-terus dinegosiasikan dalam relasi dengan habitus religius yang berbeda. Tantangan untuk menjangkau komunitas di atas begini adalah kesiapan untuk memasang mata outsider. Kesadaran saya sebagai outsider tidak pernah sepenuhnya hilang dalam proses riset.
justru menjadi perangkat reflektif yang terus bekerja sepanjang interaksi lapangan. Saya hadir bukan sebagai bagian organik dari komunitas, melainkan sebagai outsider yang membawa bagasi tradisi, otoritas, dan kerangka pengalaman religius yang berbeda. Posisi ini menempatkan saya dalam ruang ambivalens. Di satu sisi, membuka peluang untuk melihat praktek dan narasi urbanisme dengan cara kritis, namun di sisi lain menuntut keselamatan etis agar tidak terjebak dalam sikap eksoterisasi, romantisasi, atau reduksi atas kompleksitas pengalaman digital mereka. Ketiga pengalaman dan pergulakan akademik yang saya tekuni hingga kini menjadi pilar yang memperkaya jejak perjalanan personal maupun profesional saya di bidang sosiologi gerakan keagamaan. Dari sana tumbuh kesadaran bahwa kerja intelektual tidak pernah steril dari luka, simpati, dan kesan eksistensial yang memilikinya. Setiap riset bukan sekedar produksi pengetahuan, melainkan juga laku etik yang menuntut keberanian untuk terus memperbarui cara pandang. Pada akhirnya, saya memahami bahwa posisi sebagai peneliti tidak pernah berdiri di luar sejarah, dan relasi kuasa melainkan selalu terikat pada tanggung jawab moral untuk merawat kemanusiaan dalam setiap pembacaan atas yang lain. Sampai di sini, di video ini yang terhormat, saya menawarkan 3 formulasi problem sosial masyarakat kita. 3 yang saya angkat ini adalah sublimasi pengalaman dan kiprah akademik saya, yaitu dari problem personalitas, komunalitas menuju masyarakat nasionalis. Yang terakhir ini adalah tawaran saya untuk menjadi simbol bagi kita bersama sebagai warga negara yang menjunjung kebersamaan dan solidaritas satu nusa, satu bangsa. Hadirin hadirat yang saya hormati dan muliakan, kesadaran akan diri sebagai aktor sosial menuntut saya melihat bahwa objektivitas ilmiah bukanlah keadaan bebas nilai, melainkan posisi reflektif yang terus dinegosiasikan dengan berbagai pertimbangan personal. Dengan demikian, dalam perjalanan praktik ini, saya menelisik 3 tipologi fenomena sosial masyarakat yang saling terkait. Yang pertama, masyarakat egois dengan fokus menelisik aspek-aspek personalitas reflektif yang mementingkan pembentukan identitas diri dalam relasi dengan lingkungan sosial. Yang kedua, masyarakat komunal sebagai bentuk solidaritas reflektif. Dan yang ketiga, masyarakat nasionalis tanpaisme sebagai simbol kebersamaan yang mengatasi 2 kategori sebelumnya. Bagi saya, ideologi fenomena sosial tersebut menjadi reflektif yang terus-menerus dikonstruksi melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Pada tahap masyarakat nasionalis, tentu kita masih ingat komunitas yang terbayangkan Anderson diperlukan untuk menjelaskan bagaimana nasionalisme terbentuk dari komunitas-komunitas terbayang yang mengikat individu dalam jalan kolektif meskipun mereka tidak saling mengenal secara personal. Transisi dari personalitas ke komunitas dan akhirnya kesadaran nasionalis menunjukkan proses dialektis antara individualis dan kolektivitas dalam pembentukan identitas sosial. Berikutnya adalah persoalan atau personalitas reflektif. Waktunya habis. Baik, langsung kesimpulan jadinya. Tapi hari kan baca sendiri. Wah, ini ilmunya sebenarnya. Menutup. Kita sebagai manusia akan terus bergumul dengan problem-problem identitas, baik sebagai atau untuk konteks personal maupun sosial dan kolektif. Terdapat kontestasi di sana, karena sengitnya pergumulan ini, komunalitas sebagai produk kolektivitas pun menjadi ruang dan fokus yang problematik. Batas antara kita dan yang lain yang kabur sekaligus kian dipertegas.
tergantung pada kepentingan yang sedang dimainkan. Alih-alih menjadi ruang pemersatu, identitas justru kerap diproduksi ulang sebagai instrumen diferensiasi dan eksklusi. Hari ini kita berputar pada dua arus ini secara bersamaan, dan akhirnya kita merangkak amat berat untuk merumuskan simpul kebangsaan, yaitu masyarakat nasionalis yang kita dambakan menjadi kebijakan. Ini akan menjadi kerja panjang tentu saja, tidak hanya oleh generasi kita, tetapi generasi-generasi muda di masa mendatang. Kita harus bisa dan mampu mendiagnosis bersama-sama semua problem kebangsaan yang kita hadapi hari ini. Satu sisi berlatar belakang akademik sebagai ilmuwan sosial, dan sisi lain menjadi bagian dari Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga yang juga pernah saya belajar syariah sebagai disiplin ilmu. Saya menemukan dan mengajukan semacam quotes atau pukulan dari podium akademik yang terhormat ini, yaitu kenapa kita menetapkan Darul Mafasid menghindari bencana dalam praktek kebangsaan kita. Pertanyaan kita adalah, mengapa kita tidak mengutamakan Darul Mafasid dalam praktek kebangsaan kita? Bukankah kaidah fikih negara Maksim sudah sangat jelas bahwa Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masolih? Menghindari dari bencana harus diprioritaskan dari merawat kemaslahatan. Saya melihat ada cara dan praktek beragama kita yang problematik, yaitu ketiga, menutupi bencana tapi justru digambar-gambarkan adalah meraih kemaslahatan. Kenapa bukan bencana yang harus kita hindari, tapi malah bernegosiasi dengan pusat maslahat untuk suatu praktik yang sebenarnya mengandung mafsadat. Dalam logika semacam ini, agama telah direduksi menjadi instrumen legitimasi moral yang justru menghilangkan kepekaan kritis umat. Bahasa kebaikan berubah menjadi selupuk etis yang memutihkan praktek-praktek yang secara substantif merusak kehidupan sosial dan termasuk lingkungan. Jika pola ini terus dinormalisasi, maka akan lahir bukan kesalahan pabrik yang otentik, melainkan ilusi moral kolektif yang diproduksi dan diproduksi secara sistematis. Karena itu dari podium akademik yang hormat ini, di tengah duka bangsa yang menghangat karena bencana banjir dan longsor ini, agar Sumatera Utara dan Sumatera Barat, izinkan saya mengakhiri kegiatan ini dengan sebuah tantangan dekonstruktif. Mari tegakkan Darul Mafasid demi membangun bangsa dan negara kita. Tidak ada kompromi untuk sesuatu yang berpotensi oleh kerusakan, baik itu kerusakan sosial maupun kerusakan lingkungan. Mari personalitas dan profesionalitas kita bangun dengan etika. Komunalitas kita kokohkan di atas moral kekeluargaan demi kebersamaan kita menuju masyarakat nasionalis. Nah, sudah selesai. Sekarang ini saya sudah belajar datang. Persembahan kepada guru saya, khususnya kepada ibu saya yang mendidik saya dengan sangat baik. Begitu saya cintanya pada beliau, sehingga saya tidak pernah pacaran. Ibu dan juga ayahanda Samsul dari almarhum. Ibu telah mendidik saya dengan limpahan kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa. Doa-doanya sepanjang waktu yang penuh keikhlasan telah melapangkan jalan bagi Anda mengarungi samudera kehidupan. Almarhum ayah telah mendidik saya dengan penuh disiplin dan ketegasan. Keterpaduan karakteristik beliau berdua seakan mengingatkan saya pada sifat jamaliyah dan jalaniyah yang terakam dalam Asmaul Husna. Kemudian adik saya almarhum Agus Salim dan Siti Aisyah telah mewarnai cara hidup saya. Ini benar-benar ujian berat yang berharga.
Kedua, kepada mertua almarhumah sudah mengikhlaskan istrinya bersama saya dalam suka dan duka. Dia saya punya dukanya. Setelah ini insya Allah banyak sukanya. Aku suka deh. Karena jarang di rumah. Berikutnya kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya pada Kementerian Agama, dan pada hari ini Mas Aziz Hakim yang sudah hadir. Terima kasih Mas Aziz sebagai wakil Jumat. Kepada Bapak Rektor, segenap wakil Rektor, pada dekan semuanya yang sudah luar biasa. Kepada Ketua Senat dan juga Sekretaris Senat, kepada semua kolega yang sangat luar biasa. Kepada semuanya yang sudah hadir di sini, teman saya diskusi, Mas Ari Susto, terima kasih Ketua ISI, kepada Pak Fahmi Abar dari PBNU dan guru-guru kami yang sudah hadir pada protap ini, dan juga teman-teman dari jemaat, ada Pak Haryo Mas dan juga dari jemaat Malislor juga sudah hadir. Terima kasih Mustafa dan mereka sudah terus berusaha untuk membangun Indonesia bersama kita, dan juga guru kami di Pusat Studi Wanita. Terima kasih Bu Susi dan Bu PSW yang juga sangat pendidikan. Kami ingin meneruskan saja. Kami tidak bisa menutup satu persatu karena waktu, dan sekaligus terima kasih kepada semua guru kita yang sudah hadir maupun yang doakan beliau. Semoga bermanfaat semuanya. Pada istriku, sudah saya sebut, tapi ini saya sebut namanya. Namanya adalah Ida Asadah. Berikutnya, mohon izin untuk anak-anakku yang selama ini didampingi bersama ibunya, Saudari Sofia Mumtazah Merah, kemudian Saudari Astina Diamarka, Saudara Muhammad Hasan, kemudian Mas Yusin, dan juga Mas Sofan, dipanggil Mas Sofan, dan semuanya juga sama. Baik Bapak Ibu yang bekerja, tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri. Marilah kita terus bergerak membangun Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat didampingi Sekretaris Senat dimohon mengukuhkan jabatan Guru Besar, disaksikan oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2025 Miladiah, Batang tanggal 26 Jumadil Akhir tahun 1447 Hijriah, kami mengumumkan Profesor Dr. Muhammad Shadiq SPSI sebagai guru besar dalam bidang sosiologi gerakan keagamaan pada Universitas Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijogo, Jakarta. Semoga rahmat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai saudara. Amin. Senat Universitas Ketua Pengalungan sambil Guru Besar dan pembinaan tingkat Papitoban.
pidato pengukuhan guru besar dalam bidang hubungan antar agama oleh Profesor Dr. Ustadi Hamzah SAG MAG dengan judul Isu 10 Hukuman Dekolonialisasi Paradigma Hubungan Antar Agama melalui konsep Rhizome versus Grey. Kepada Profesor Dr. Ustadi Hamzah SAG MAG dipersilakan menyampaikan pidato pengukuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Ketua Senat, Sekretaris Senat serta Anggota Senat,